Pemirsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menghapus ujian nasional karena dinilai materi UN terlalu padat sehingga cenderung fokus terhadap pengajaran materi, penghafal, dan bukan kompetensi pelajaran. Ya, bagaimana pendapat pengamat pendidikan terkait penghapusan ujian nasional? Telah ada rekan Lydia Simangunsong langsung dari kampus UNJ Jakarta Timur. Silakan Lydia. Ya, baik, terima kasih Tiara dan juga Priscilla, bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan ini mencanangkan akan menghapuskan pelaksanaan ujian nasional, di mana penghapusan ujian nasional ini nanti akan mulai diberlakukan di tahun 2021. Ini artinya untuk di tahun 2020 atau di tahun depan ini pelaksanaan ujian nasional masih akan diberlakukan dan akan menjadi pelaksanaan ujian nasional terakhir kalinya yang akan diberlakukan dengan sistem yang sama seperti yang sudah diberlakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan di tahun 2021 ujian nasional ini akan mulai dihapuskan seperti itu, maka ini dari Menteri Pendidikan kemarin mencanangkan akan diubah dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Dengan adanya perubahan ujian nasional yang digantikan dengan asesmen kompetisi minimum dan survei karakter ini, Menteri Pendidikan menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan melalui program Merdeka Belajar, meliputi diantaranya adalah penilaian ujian sekolah berstandar nasional atau USBN komprehensif, kemudian juga ujian nasional di tahun 2020 ini diubah dan menjadi ujian nasional terakhir, dan yang ketiga adalah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi dengan sistem zonasi. Lalu bagaimana praktisi pendidikan melihat dengan adanya wacana dari Kementerian Pendidikan untuk menghapuskan ujian nasional nanti yang akan diberlakukan di 2021, lalu seperti apa nanti efek positif dan juga efek negatif dari penghapusan ujian nasional di tahun 2021 ini, kita akan membahas lebih lanjut. Saat ini sudah bersama dengan saya Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia, Satriwan Salim. Selamat malam Bang Satriwan, apa kabar? Alhamdulillah, agak flu dikit. Bang, ini Kementerian Pendidikan ini mencanangkan akan melakukan penghapusan ujian nasional nanti yang akan diberlakukan di tahun 2021 seperti itu. Lalu bagaimana tanggapan Mas Satriwan sebagai praktisi pendidikan? Namun sebelum terlebih dahulu, bagaimana ini evaluasi dari pelaksanaan ujian nasional yang sebelumnya, Mas? Ya, sebenarnya kan ujian nasional itu sejak tahun 2015 bukan lagi penentu kelulusan siswa kan. Tapi kan persoalannya adalah walaupun dia bukan lagi penentu kelulusan siswa, tapi ujian nasional tetap menjadi momok ya, yang menakutkan gitu. Membuat siswa stres, orang tua fokus kepada UN. Bahkan di semester 5 itu Mbak, baik di SMP misalnya atau SMA, teman-teman guru itu kemudian orang tua ya, kepala sekolah hanya fokus untuk ujian nasional gitu. Padahal pembelajaran yang lain itu masih ada, tapi ya energi kita habis untuk menyiapkan ujian nasional. Nah, jadi memang ini adalah aspirasi yang sudah lama ya disuarakan oleh teman-teman aktivis pendidikan, pegiat pendidikan. Dulu ada disebut dengan koalisi pendidikan, tokoh-tokoh, dosen, guru gitu kan. Kami juga di FSG menyuarakan agar ujian nasional model seperti yang kemarin itu ditiadakan, dan kami memberikan apresiasi yang sangat positif terhadap keberanian Mas Nadiem ya untuk menghapus ujian nasional ini. Lalu bagaimana tanggapan Anda dengan wacana yang dicanangkan oleh Kemendikbud untuk menghapuskan ujian nasional di tahun 2021, di mana Menteri Pendidikan sendiri menyebut penghapusan ujian nasional di tahun 2021 ini digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Bagaimana sebagai praktisi pendidikan Anda memahami maksud dari Menteri Pendidikan tersebut? Iya, yang pertama adalah penggantian ini harus ada regulasi dulu. Ini kan baru statement ya, baru pernyataan. Statement itu memang akan lebih kuat kalau diikat oleh regulasi. Misalnya selevel Permendikbud misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jadi kami mendorong untuk segera menerbitkan Permendikbud. Yang kedua adalah asesmen kompetensi minimum ini yang kami pahami yaitu bukan seperti ujian nasional yang sudah-sudah, yaitu misalnya di SMA, saya mengajar SMA itu 4 mata pelajaran gitu kan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian mata pelajaran pilihan. Nah, di model asesmen kompetensi minimum ini nanti bentuknya adalah bukan basis mata pelajaran, Mbak, tetapi dia merujuk kepada model PISA, Program for International Student Assessment kemarin. Misalnya yang dinilai adalah literasi. Literasi itu kan banyak, misalnya digital literasi numerik gitu kan, kemudian civic literasi dan seterusnya. Dan itu muatannya adalah higher order thinking skill, bermuatan lebih tinggi gitu pemahaman siswa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia bukan untuk menguji siswa dan bukan penentu kelulusan. Yang berikutnya adalah dia tidak dilaksanakan di akhir sekolah.
Maksudnya adalah tidak di kelas 12 gitu kan, atau tidak di kelas 9 gitu, tetapi justru di pertengahan. Kelas 11, kemudian kelas 8. Supaya apa? Supaya ada nanti imbas baliknya, ya kan, ada evaluasi. Oh ya, kami pemerintah mengadakan asesmen ini, kemudian hasilnya A, B, C, D, F, G, lalu harus ada evaluasi perbaikan-perbaikan seperti apa untuk 1 tahun ke depan. Jadi ingat, asesmen ini bukan untuk mengetes siswa. Ya kan, itu yang paling penting. Dan yang kedua, dia tidak harus setiap tahun gitu untuk melaksanakannya. Ada yang bertanya ke saya, berarti apa dong yang menentukan kelulusan siswa? Lah, kita harus kembali ke Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Penentu kelulusan siswa itu adalah sekolah, Mbak. Jadi bukan ujian yang berstandar nasional tadi gitu. Nah, Mas Nadiem juga kan mengingatkan kembali ada USBN. USBN itu sudah ada selama ini. Cuman yang baru adalah dia menyebut dengan komprehensif gitu kan, bahwa guru dan sekolahlah yang menentukan kelulusan siswa. Jadi di sekolah ingat ya, walaupun ujian nasional berganti, ujian yang sifatnya di sekolah lokal masing-masing sekolah tetap ada. Itu yang disebut dengan USBN itu, dan sekarang lebih komprehensif karena tidak hanya memotret aspek pengetahuan, tapi juga aspek sikap, keterampilan yang Mas Menteri mengatakan ada istilah portofolio project. Jadi selama 3 tahun itu apa karya anak-anak kita. Jadi tidak hanya ujian tes pada hari itu yang disebut dengan USBN, tapi mengakumulasikan semua prestasi-prestasi atau karya-karya anak-anak kita. Nah, dari situlah nanti ukuran kelulusannya atau tidak gitu. Jadi itu. Mas Satriwan, dalam ini yang disampaikan oleh Mendikbud bahwa dalam penghapusan ujian nasional di tahun 2021 nanti akan ada yang namanya 4 program pokok yang disebutkan dalam program Merdeka Belajar, diantaranya mulai dari yaitu tadi penghapusan ujian nasional di tahun 2020, kemudian juga ada ujian nasional ujian sekolah berstandar nasional USBN seperti RPP. itu, kemudian juga RPP, dan juga ada namanya zonasi penerimaan mahasiswa penerimaan peserta didik baru. Lalu bukankah dari keempat program ini sebelumnya memang sudah dilaksanakan seperti itu prakteknya, seperti RPP juga memang kan gitu. Apa yang baru dari 4 program pokok Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Mendikbud? Bagaimana praktisi pendidikan? Bukan sesuatu yang baru kan, karena misalnya satu PPDB dulu, zonasi. Ini memang sudah ada, Mbak, dan PPDB ini kan salah satu ikhtiar kolektif pemerintah bersama stakeholder, guru dan seterusnya untuk memeratakan kualitas pendidikan. Dengan cara apa? Calon siswa yang masuk ke sekolah-sekolah itu dilihat dari jarak, Mbak. Ya, jarak. Kalau kemarin 80%. Nah, sekarang ternyata oleh Mas Menteri diturunkan lagi menjadi 50%. Kami pikir ini angka yang sangat terlalu bawah gitu. Kami berharapnya mungkin ya 70 sampai 75. Baru sisanya prestasi. Nah, sekarang prestasi justru dinaikkan menjadi 30%. Jadi 50, 30 dan sisanya untuk afirmasi dan perpindahan. Maksudnya adalah begini, zonasi itu kalau memang konsisten pemerintah melaksanakan sistem zonasi, ujian nasional memang sudah tidak berlaku lagi. Makanya kebijakan zonasi ini seiring sejalan dengan UN yang ditiadakan lagi itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan RPP tadi. Ini kabar gembira untuk kami para pendidik, para guru, karena memang Mas Menteri di pidatonya mengakui beban guru itu sangat banyak. Di antaranya beban administrasi yang penyiapan RPP-nya cukup sangat banyak sekali. Nah, sekarang Mas Nadiem sangat radikal ya, saya katakan, idenya yaitu boleh jadi 3, bahkan 1 lembar. Nah, biasanya kami menyiapkan itu dokumen-dokumen administrasi itu sampai puluhan lembar, bahkan ratusan lembar dalam setahun. Sekarang dipangkas. Semoga ini menjadi penyemangat guru gitu kan, untuk meningkatkan kemerdekaan dalam belajar. Karena selama ini guru belum merdeka karena dia hanya fokus untuk menyiapkan RPP tadi. Sekarang RPP-nya sudah dipangkas. Oke, Mas Satriwan, sebagai praktisi pendidikan berarti bisa melihat bahwa ini memungkinkan seperti itu jika nanti ke depan memang penghapusan ujian nasional di 2021 ini diberlakukan seperti itu, Mas. Iya, tapi kembali ke yang tadi, yang penting adalah regulasinya dulu ya. Ini kan baru pernyataan, tapi yang jelas ini kabar baik dari teman-teman yang memperjuangkan agar ujian nasional yang model seperti ini, yang membuat siswa stres dan seterusnya, itu dihapuskan. Ini perjuangan sudah lama sebenarnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Satriwan atas informasinya. Dan baik, demikian Tiara dan juga Priscila, informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke Anda di studio, Priscila dan Tiara. Terima kasih rekan Lydia Simangunsong yang melaporkan langsung dari kawasan UNJ Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.